Baik, terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesiaku seperti apa yang dijelaskan Kiai Sumarno Syafi'i. Ini sangat erat korelasi dan juga kaitannya ketika seseorang itu memiliki atau memiliki akhlak yang buruk, artinya dipertanyakan tingkat keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Masya Allah. Baik, kami persilakan Pak Ali Akbar untuk bertanya yang nanti langsung dijawab oleh dua guru kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai Sumarno Syafi'i, Ustadz Rizal Muhammad, mudah-mudahan semua yang hadir mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izin saya mau bertanya, kalau kesal, marah itu kan manusiawi Pak Kiai. Bagaimana pada saat kita kesal dan marah tapi tidak menyakiti orang lain? Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kesal, marah, tapi akhlak dan adab tetap dijaga begitu maksudnya Pak Ali ya. Silakan Kiai Sumarno Syafi'i untuk menjawab terlebih dahulu. Ustadz Riza dulu deh, oke boleh silakan Ustadz. Aku dulu ya. Silakan Ustadz. Dalam surat Ali Imran 133, 134 ada tabiat yang disebut uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Orang yang bersegera menuju surganya Allah, ampunannya Allah itu memiliki tabiat. Salah satu tabiatnya adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi, menahan marah. Berarti sekuat tenaga seseorang memang harus bisa menahan emosinya. Karena kalau tidak ditahan dampaknya adalah penyakit. Darah tinggi, stroke, kolesterol, diabetes, asam urat. Itu hasil dari luapan emosi. Berarti kalimat ini wal kadhiminil ghaidha, menahan emosi adalah menahan amarah untuk dikendalikan. Tapi apakah mungkin manusia tidak marah? Tidak mungkin. Karena manusia ada kalanya dia emosi. Emosi yang dikendalikan dalam artian emosi yang tidak menyakiti. Ketika ada seseorang yang tidak menyenangkan di hadapan kita dan cukup merendahkan kita, kata-katanya menyakiti kita, maka kembalikan kepada surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata-kata yang jahil menyakiti kita balas dengan ucapan salam dan doa. Masya Allah. Berarti di sini kita harus kontrol kuat nih. Mau emosi tahan. Agar apa? Tidak bisa menyakiti orang. Mengelola emosi dan mengendalikan emosi berarti mengikuti aturan Ali Imran 134 wal kadhiminal ghaidha, dan itulah yang diinginkan Al-Quran kepada kita, tetap menempatkan emosi pada tempatnya dengan tidak berlebihan dan membangun emosi dengan pengendalian yang wajar agar tidak menimbulkan kerugian. Masya Allah. Insya Allah kalau ini dilakukan semakin baik. Kembali lagi ke takwaan, tingkat ketakwaan dan juga keimanan begitu Ustadz Riza Muhammad ya. Silakan Kiai Haji Sumarno Syafi'i boleh melengkapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ada dua syarat orang bisa tempat kembalinya dia surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Memang yang paling berat bukan kita tahan lapar, tapi tahan nafsu. Kalau lapar, kalau buat kita udah biasa, emang orang susah semua. Udah biasa susah, jadi lapar udah biasa. Tapi kalau udah emosi, Masya Allah tadi dibilang. Efek dampak sampingannya secara fisik itu akan lahir. Satu orang yang kurang kuat tahan emosi, Masya Allah. Bisa lahir aneka ragam penyakit. Maka Allah nyatakan wa amma man khafa, orang yang takut. Kepada siapa? Maqama Rabbi, di hadapan Allah. Jadi dia hidup seakan-akan kita hidup ini selalu dilihat oleh Allah. Illam takun tarafa innahu yara. Maka definisi ihsan itu illam takun tarafa innahu yara. Walaupun kau tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kepada kita.
Sejauh mana sekarang kita punya pengertian, punya prinsip bahwa kita hidup selalu dipandang, dinilai, dilihat, dan ada kamera yang Allah miliki kepada kita. Ada rokib dan ada atid. Ini rasanya kalau ini berjalan, insya Allah segala satgas aman. Polisi nggak perlu bekerja. Dan dunia tuh damai. Ya. Cuman kan nggak semudah itu kita mewujudkannya. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Justru ini yang paling berat musuh kita yang di dalam. Siapa? Inna syaitana lakum adu mubin, nafsu Allah ciptakan buat manusia supaya manusia produktif. Maka ketika itu dijadi tumpangan oleh siapa? Oleh iblis. Iblis itu jadi penghuni neraka bukan karena bodoh. Iblis itu menjadi penghuni neraka bukan karena mereka adalah tidak sempurna. Iblis itu menjadi penghuni neraka bukan karena mereka itu ada termarginalkan. Cuma satu, apa? Sombong. Sombong. Ketika Allah perintahkan kepada iblis, usjudu li adama fasajjadu ila iblis abawas takbaro. Orang menolak, menentang itu karena merasa dirinya hebat. Karena merasa udah dirinya besar, udah dirinya jadi ustadz, udah dibilang jadi kiai, udah dibilang jadi pejabat, udah merasa dirinya kayak orang kaya, udah merasa dirinya pintar. Ini penyakitnya. Fir'aun itu Allah masukkan ke neraka bukan karena Fir'aun orang susah, enggak. Fir'aun itu Allah cela dalam Al-Quran bukan karena Fir'aun itu bodoh. Dia tuh raja. Raja tuh pinter, punya kekuasaan, punya power. Tapi kenapa dimurka oleh Allah? Karena angkuh dan sombong. Buang dulu tuh sifatnya. Kalau insya Allah tuh kita bisa buang sifat sombong kita, insya Allah kita bisa lawan hawa nafsu kita. Insya ini yang paling besar. Makanya dalam sholat diajarin takbir dulu begitu kita mau niat. Allahu Akbar. Lepaskan dirimu semua. Kita angkat tangan kita dengan isyarat. Semua kita lepaskan. Yang besar punya Allah. Yang besar hanya Allah. Bukan diri kita. Bukan jabatan kita. Bukan kedudukan kita. Bukan harta kita. Harta pun banyak ketika kita mati. Maaf ibu bapak. Daleman pun kita nggak pakai. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan juga guru kita Ustaz Riza Muhammad atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi semakin menambah ketakwaan dan juga keimanan kita. Sehingga ini bisa kita implementasikan untuk kesempurnaan akhlak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Akhlak terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat. Surat 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusukum ba'dal iman. Wa man lam yatub fa'ulaika humud dhalimun. Dilarang satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Sebab bisa jadi kelompok yang diolok-olok lebih baik daripada kelompok yang mengolok-olok. Dilarang perempuan yang satu mengolok-olok perempuan yang lain. Sebab bisa jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Jangan saling mencaci maki. Jangan menyebut panggilan buruk untuk saudaramu setelah engkau beriman. Seburuk-buruk panggilan adalah ketika ia beriman tapi mengeluarkan panggilan-panggilan yang menyakitkan untuk saudaranya. Maka apabila ini terus dilakukan, tergolong orang yang zalim untuk segera bertobat di hadapan Allah. Maka jadilah manusia yang berakhlak, yang senantiasa mensucikan hatinya untuk memperkuat ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Hasil dari keimanan dan ketaatan yang tulus akan melahirkan akhlak yang baik kepada sesama manusia.
Baik, Masya Allah, terima kasih kesimpulan yang sangat luar biasa sekali dari guru kita Ustadz Riza Muhammad. Nah, di saat ini sebentar lagi kita akan berdoa bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami Damai Indonesiaku, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini pemirsa dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara para jamaah yang berbahagia, mari kita tutup acara pengajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan membacakan doa. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nur hidayahnya, agar Allah sempurnakan ibadah kita, Allah melembutkan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperbaiki akhlak kita, dan Allah terima amal ibadah kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal qi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.